Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Matius pasal 7 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Judul renungan kita hari ini, doa adalah hadiah. Seorang tokoh reformasi yang sangat terkenal, John Calvin, dia pernah menyebut doa sebagai pemberian Allah bagi umatnya. Bagi Calvin, doa adalah hadiah bagi orang percaya. Mengapa hadiah? Karena kita adalah manusia yang sudah berdosa. Berdosa artinya kita memberontak kepada Allah. Berdosa artinya kita menjadi musuh Allah. Kalau begitu, apa hak kita sebagai seteru musuh Allah untuk meminta sesuatu kepadanya? Oh, Dia kan adalah musuh kita. Dan sebaliknya, Allah tidak pernah berkewajiban untuk mendengarkan manusia berdosa seperti kita. Siapakah kita ini? Sehingga doa-doa kita layak didengar oleh Tuhan yang Maha Kudus. Tetapi justru disinilah letak keajaiban kasih karunia itu. Melalui Yesus Kristus, kita diundang untuk datang kepada Allah dan berseru kepadanya. Maka itu, setiap kali kita berdoa, kita menutupnya dengan kalimat di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab hanya melalui nama Tuhan Yesus, kita dapat didengarkan oleh Bapa kita di surga. Yesus sendiri mengajarkan di dalam Matius pasal 7 bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang suka memberi kepada anak-anaknya. Dia tidak memberi batu ketika kita minta roti, dan Dia tidak akan pernah memberi ular ketika kita meminta ikan. Kalau orang tua duniawi yang penuh kelemahan, penuh keterbatasan saja, mereka tahu memberikan yang baik kepada anak-anak mereka, apalagi Bapa kita di surga. Dia tahu kebutuhan kita, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Dan Ia menantikan kita, anak-anaknya, untuk datang kepadanya, supaya kita dapat mengucapkannya. Tetapi kalau kita boleh jujur, seberapa sering kita memandang doa bukan sebagai hadiah, tetapi justru mungkin kita lihat doa sebagai suatu tugas atau ritualitas agama yang membelenggu kita. Terkadang doa seperti rutinitas yang kosong, keterpaksaan yang harus dilakukan hanya karena kita orang Kristen, bukan sesuatu yang kita nanti-nantikan. Doa mungkin menjadi seperti unwanted gift, seolah-olah hadiah yang sebenarnya tidak terlalu kita sukai. Sama seperti ketika ada seorang anak yang menolak pemberian atau hadiah dari ayahnya karena dia lebih tertarik kepada sesuatu yang lebih menarik di matanya. Memang ada masa-masa di mana ketika kita berdoa, doa menjadi sesuatu yang berat, lidah menjadi keluh, hati lelah, dan dunia terasa gelap. Tetapi bukankah justru di dalam saat-saat seperti itu kita belajar bahwa doa bukan sekedar sarana meminta, melainkan momen perjumpaan, momen kita bersama dengan Tuhan. Itulah hadiah bagi orang percaya, sebuah anugerah ilahi, perfect gift dari Bapa kepada anak-anaknya. Kehadiran Allah dan kebersediaan Allah mendengarkan kita dalam doa semata-mata adalah anugerah. Itu adalah hadiah. Karena itu, Bapak Ibu, marilah kita membangun hidup doa kita bukan selalu karena keterpaksaan, tetapi kita mulai belajar menghampiri doa sebagai suatu penantian kita. Hingga suatu kali doa menjadi saat paling indah, saat paling dinantikan, saat yang paling hangat di dalam relasi kita dengan Bapa, lebih daripada relasi yang pernah kita cicipi di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, ampuni bila seringkali kami tidak menghargai kesempatan untuk berdoa kepadamu. Ampuni kami kalau kami lupa bahwa doa sesungguhnya adalah hadiah yang tidak pantas untuk kami terima sebagai para pendosa. Dan ajarai kami memiliki hati yang terus menanti-nanti saat-saat berdoa kepada Tuhan, karena doa adalah hadiah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin doa kami didengarkan. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.